Pemirsa, Anda menyaksikan program terbaru Sudut Istana di channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya yang akan menghadirkan informasi seputar kegiatan pemerintahan Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Konten berita yang kami tayangkan dalam program ini semuanya bersumber dari channel YouTube Sekretariat Presiden. Langsung saja kita mulai. Inilah dia Sudut Istana selengkapnya. Kita awali Sudut Istana dari informasi pertama, pemirsa. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 di Dukuh Ngledok, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada Senin 13 September 2021. Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal berjalan dengan lancar di seluruh wilayah di Indonesia. Pagi hari ini saya meninjau vaksinasi di Dukuh Ngledok, Desa Segaran, Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Setiap kali saya kunjungan ke daerah, saya selalu mengusahakan pertama yang saya lihat adalah vaksinasinya seperti apa. Karena saya ingin memastikan bahwa pemberian vaksinasi massal itu berjalan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten dan kota yang ada di seluruh tanah air. Dan pagi hari ini saya datang untuk meninjau vaksinasi dari pintu ke pintu, vaksinasi door to door, yang dilaksanakan secara jemput bola, mendatangi masyarakat, mendatangi rakyat. Pemirsa, ada kejadian menarik saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Jawa Tengah pada Senin 13 September 2021. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi mengunjungi Dukuh Ngledok, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten untuk meninjau langsung program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat secara pintu ke pintu atau door to door. Saat peninjauan berlangsung, Presiden Joko Widodo melakukan dialog dengan beberapa peserta yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, Presiden Jokowi sempat terkejut setelah mengetahui salah satu peserta vaksinasi yang berdialog dengannya memiliki nama yang sama dengan dirinya, yaitu Joko Widodo. Joko Widodo adalah seorang warga Dukuh Ngledok, Desa Segaran yang sehari-harinya bekerja sebagai pandai besi. Itu pun tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya. Bahkan, ia sempat menangis terharu saat bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Perkenalkan, nama saya Mas Joko Widodo, asal dari Delanggu, Klaten. Pada hari ini rencana Pak Jokowi mau vaksin ke sini. Ya, moga-moga dari dampak ini agak cepat pulih. Kita di sini ada pengrajin pandai besi. Harapan saya supaya PPKM ini segera berakhir, karena kita produksi itu bisa. Tapi kalau dijualan di pasar itu tidak bisa, jadi kita cuma bisa produksi, kalau modal habis ya udah. Mas, namanya siapa, Mas? Halo? Namanya jenengan sinten? Joko Widodo, Pak. Ada vaksin ini sebenarnya seneng-seneng takut juga, karena sejak kecil belum pernah disuntik, jadi ya gimana. Tapi karena himbauan dari pemerintah ya udah gini aja supaya pandemi cepat selesai gitu.
Alhamdulillah Mbak, senang sekali. Seumur hidup saya belum pernah ketemu Pak Presiden. Baru kali ini mau ketemu Mbak. Seneng. Desa saya dikunjungi Pak Presiden, seneng. Di sini kan desa industri UMKM. Ya mudah-mudahan nanti Pak Presiden lihat keadaan kampung ini. Mudah-mudahan dikasih bantuan agar kampung ini maju. Alhamdulillah kami SMA Negeri 1 Kartasura bangga bisa dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang notabene beliau kerjanya luar biasa, tetapi bisa singgah di SMA Negeri 1 Kartasura. Terima kasih. Sebenarnya awalnya itu saya agak takut ya divaksin karena katanya ada sedikit sakit. Setelah saya vaksin hari ini rasanya hanya cena-cena sedikit. Sugeng rawuh Pak, sehat. Saya senang sekali ketemu Bapak. Saya senang banget bisa ketemu Pak langsung, Bapak saya yang tercinta, mudah-mudahan sehat terus. Ya pemirsa, selalu ada kisah-kisah menarik pada saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo pada Rabu 15 September 2021 melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, pabrik milik PT HKML Battery Indonesia yang berlokasi di Kompleks Karawang New Industrial City, Kabupaten Karawang tersebut juga merupakan pabrik baterai kendaraan listrik pertama yang ada di Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha dan para investor dalam mengembangkan usahanya di tanah air. Jadi hari ini adalah agenda groundbreaking pembangunan baterai sel 10 giga. Di mana ini adalah perintah Bapak Presiden kepada kami Kementerian Investasi untuk mengurus investasi dari hulu ke hilir. Jadi kita rubah sekarang, kita hajar dari hilirnya dulu, baru hulunya. Dan ini merupakan bagian daripada MOU yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan LG sebesar 9,8 billion US dollar. Nah, kebetulan mobil listriknya 2022 itu sudah mulai produksi, itu hasil MOU kita dengan Hyundai pada akhir 2019. Dan pabrik ini mulai jadi 2022 bulan September. Konstruksinya selesai, mulai penyesuaian produksinya di akhir tahun 2022. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu, saya yakin dalam 3-4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk
barang jadi berbasis nikel. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Sudut Istana akan kembali dengan informasi mengenai Presiden Joko Widodo menerima Perhimpunan Insan Perunggasan dan Peternak Ayam Petelur di Istana Negara, Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Agenda Presiden Joko Widodo selama sepekan kami hadirkan dalam Sudut Istana setiap minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sudut Istana. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima perwakilan Perhimpunan Insan Perunggasan dan Peternak Ayam Petelur pada Rabu 15 September 2021 di Istana Negara, Jakarta. Salah satu perwakilan yang hadir adalah Suroto, peternak ayam petelur yang membentangkan poster ke arah Presiden Joko Widodo di Jalan Muhammad Hatta, Blitar, Jawa Timur pada Selasa 7 September 2021 lalu. Alhamdulillah, saya bangga dan bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah loh, harga wajar. Kalau murah nanti saya merugikan rekan saya petani, makanya harga wajar. Akhirnya Pak Jokowi berjanji untuk memenuhi itu, jadi saya sangat berterima kasih. Saya tadi sudah minta maaf ke Pak Jokowi telah apa yang saya lakukan ternyata malah membuat repot semuanya, padahal tujuan saya cuma satu, agar ada penurunan di harga jagung. Tapi alhamdulillah semua ini sudah diatasi tadi. Ya, Pak Jokowi mengatakan, "Bah, enggak apa-apa, justru itu bagus. Kalau enggak ada saya, Pak Jokowi enggak akan tahu apa yang terjadi permasalahan di rakyat itu." Jadi kadang kan ya kadang laporannya kan enggak nyampe gitu. Pemirsa, perjalanan Presiden Joko Widodo lanjut ke Aceh Besar pada Kamis 16 September 2021. Masih terkait peninjauan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan secara door-to-door, Presiden Joko Widodo ingin memastikan ada percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh. Saya kan sekarang kan dagang keliling, jadi kan saya kan setiap hari keluar ketemu orang-orang banyak, jadi sebenarnya di vaksin ini mungkin saya lebih nyaman lagi, lebih terbuka lagi Pak. Karena kan vaksin ini emang mungkin nantinya juga akan jadi kebutuhan kita semua ya, semoga satu kampung mau divaksin semua gitu. Terima kasih. Belajar ya. Harapan saya semua masyarakat mau divaksin, karena saya udah vaksin udah nggak apa-apa. Itu harapan saya semuanya. Terima kasih buat Bapak Jokowi yang udah datang ke sini. Vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19, dan kita harapkan dengan percepatan vaksinasi, penyebaran COVID-19 ini, laju penyebarannya bisa kita kendalikan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan vaksinasi yang digelar di Pondok Pesantren atau Dayah Istiqomatuddin Darul Mu'arif Aceh. Presiden Joko Widodo mengaku senang atas semangat para santri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Aceh dengan melakukan peninjauan vaksinasi di Pondok Pesantren Dayah Istiqomatuddin Darul Mu'arif Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 16 September 2021. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pondok pesantren yang telah mendukung para santri untuk mendapatkan suntikan vaksin sehingga dapat terlindungi dari virus corona. Selain Kabupaten Aceh Besar, 6 pondok pesantren di kabupaten kota di Indonesia juga secara bersamaan melakukan kegiatan vaksinasi. 6 pondok pesantren tersebut antara lain Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Kota Pekanbaru, Pondok Pesantren Al-Fatamiyah Kabupaten Karawang, Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Banyumas, Pondok Modern Ar-Rifai II Kabupaten Malang, Pondok Pesantren Asyuhada Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan Pondok Pesantren DDI Mato Anging Kabupaten Bantaeng. Dalam dialog bersama para santri melakukan konferensi video, Presiden mengaku senang atas semangat para santri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID 2019. Kepala negara berharap dengan adanya vaksinasi, para santri lebih terlindungi dan secepatnya dapat bertemu dengan para guru dan teman untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi bagi santri yaitu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Gubernur Aceh Nova Iriansah. Pemirsa, selain di Aceh, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Presiden lagi-lagi ingin memastikan seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksin COVID-19 agar terlindung dan terhindar dari penularan COVID-19. Siang hari ini saya bersama-sama dengan Pak Kabin, Bapak Panglima TNI, Pak Gubernur, dan Bapak Bupati dari Serdang berada di Desa Emplasmen, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Siang hari ini kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu, door to door, yang dilakukan untuk masyarakat untuk memastikan bahwa distribusi vaksin, percepatan vaksin itu berjalan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten, di seluruh kota, di tanah air kita. Pelaksanaan vaksinasi door to door ini merupakan bentuk pelayanan langsung datang ke masyarakat, mengajak masyarakat untuk vaksinasi, dan kita harapkan ini akan mempercepat vaksinasi selain yang telah dilakukan oleh rumah sakit, oleh pemerintah daerah, oleh TNI dan Polri, oleh Puskesmas. Semuanya kita ingin menyisir agar seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan kita segera bisa terhindar dari penyebaran COVID-19.
Dengan adanya vaksin ini saya merasa kebanggaan saya dari pandangan Bapak Presiden, satu kehormatan bagi saya. Maka tuh ucapan ribuan terima kasihnya nggak terhingga atas kedatangan Bapak Presiden kemari. Saya merasa senang. Video aja di depan kan, tiba-tiba saya dipanggil, terus langsung lari ke sana. Iya dipanggil, yang baju biru katanya, langsung datang Pak Jokowi. Dia bilang ini buat kamu katanya, buat kenang-kenangan. Bangga banget lah Bang, nggak bakal dilupain lah. Buat kenang-kenangan seumur hidup baru ini dikasih jaket sama Presiden. Kita akan mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID. Artinya bahwa protokol kesehatan itu menjadi kunci, vaksinasi itu menjadi kunci. Sehingga saya mengajak masyarakat untuk terus memakai masker, kemudian yang belum vaksin segera secepatnya vaksin. Baik, itulah perjalanan dari Presiden Joko Widodo di Sumatera Utara. Selanjutnya, kami akan hadirkan informasi seputar Presiden Joko Widodo menerima atlet Paralimpiade Tokyo 2020 di Istana Bogor 17 September 2021. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Agenda Presiden Joko Widodo selama sepekan kami hadirkan dalam Sudut Istana. Setiap minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya. Ya, masih bersama kami dalam Sudut Istana. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang pada perhelatan Paralimpiade Tokyo 2020. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menerima kontingen Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 17 September 2021. Presiden pun menyampaikan terima kasih atas kerja keras para atlet yang telah membawa pulang medali baik emas, perak, maupun perunggu. Menurutnya, raihan medali ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah global. Atas prestasi yang diraih, pemerintah memberikan penghargaan apresiasi berupa bonus kepada seluruh atlet dan pelatih peraih medali maupun atlet peraih non-medali. Leani Ratri Oktila, Hadi Susanto, dan Halimatus Sadia yang berhasil meraih medali emas diberikan bonus masing-masing senilai 5,5 miliar rupiah. Sementara itu, peraih medali perak atas nama Leani Ratri Oktila, New Nengah Widiasi, dan Deva Andri Musti masing-masing mendapatkan bonus senilai 2,5 miliar rupiah. Untuk peraih medali perunggu yaitu Suryo Nugroho, Freddy Setiawan, David Jacobs, dan Sabtoyogo Purnomo mendapatkan bonus masing-masing senilai 1,5 miliar rupiah. Di samping itu, pemerintah juga memberikan apresiasi bonus sebesar 100 juta rupiah
kepada para atlet peraih non-medali yang juga telah berjuang di Paralimpiade Tokyo 2020. Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap pada gelaran Paralimpiade Perancis pada tahun 2024 mendatang, Indonesia dapat menorehkan prestasi yang lebih tinggi lagi. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua Umum Komite Paralimpiade atau NPC Indonesia, Seni Marbun, dan Chef de Mission Kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo, Andi Herman. Event yang benar-benar berbeda dari event-event sebelumnya karena ini ajang olahraga tertinggi di dunia, jadi memang mungkin ada perasaan-perasaan yang sedikit beban atau nervous, tapi selama pertandingan kemarin saya berusaha fokus dan tidak menghiraukan perasaan nervous seperti yang saya rasakan di event-event sebelumnya. Senang banget, bangga, beberapa event kita pulang juga disambut sama beliau, dan saya pengen berterima kasih banget sama Pak Presiden dengan semenjak masa pemerintahan Pak Jokowi ini kita merasakan benar-benar disetarakan dengan atlet yang non-difabel. Juga kita semakin percaya diri, semakin termotivasi untuk latihan, untuk lebih berprestasi lagi. Atlet Indonesia sangat luar biasa, apalagi cabur bulu tangkis baru kali ini diadakan di Paralimpik. Jadi mereka benar-benar sangat berjuang mati-matian demi Indonesia. Saya berharap banyak atlet difabel yang terlatih dan berharap lagi nanti di event Paralimpiade berikutnya bisa lebih berprestasi dan meraih medali yang lebih banyak lagi. Ya, sangat luar biasa sekali rangkaian agenda Presiden Joko Widodo selama sepekan terakhir. Dan informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Sudut Istana minggu ini. Mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Vicky Setiabudi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di Sudut Istana pekan depan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.